Kegigihan hati Setiafuri pemeran Purnomo dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan untuk mendapatkan cinta Dewi atau yang berperan sebagai Laras bukan isapan jempol belaka. Terbukti selain akting kasmaran di sinetron Tukang Ojek Pengkolan, di kehidupan nyata pun Purnomo menaruh hati mendalam pada lawan mainnya yang cantik rupawan itu. Demi meraih hati si gadis jelita bernama Dewi itu, Purnomo pun rela menjemput Dewi dari kampusnya yang terletak di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebetulan pula pria humoris ini tinggal di dekat kampus gadis incarannya. Maka seperti inilah Purnomo di hari yang bersejarah dalam hidupnya, yakni menjemput wanita cantik idaman yang diwarnai insiden keterlambatan. Halo? Ya ini baru mau jemput. Tidur? Ya elah cuma 5 menit doang, bersin juga nyampe. Dadah, temem. Ya. Janjinya 5 menit tapi mandinya paling enggak 10 menit. Tapi kan tenang, tadi udah suruh makan-makan dulu. Dadah. Tada! Sama aja dah. Sama aja. Sama aja apaan? Tambah putih, tambah bersih, tambah rapi. Ini bersih nih, lihat loh. Tuh. Pakai hijau tentang. Dewi, kaulah hidup. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi. Ya Bu. Selepas memacu kencang motornya, Purnomo masuk ke kampus dengan perasaan cemas sebab tak ada Dewi di sana. Wajah Purnomo pun terlihat pucat. Meski begitu, ia mencoba tenang. Dan jumpa wanita idaman ini memang menjadi sejarah kedua dalam hidup Purnomo sebab ia kena pelonco dihukum karena terlambat datang menjemput. Motor di mana motor? Halo Wi. Halo. Kamu di mana? Ya lah cuma 45 menit doang. Di mana? Ya parkiran apaan? Ini kan di parkiran masuk no kampus. Udah depan kampus. Bening-bening lagi. Ya udah ya. Ya udah aku muter-muter. Bodoh amat muter-muter 7 keliling. Ampun nyerah, udah muter-muter. Tukang ojek. Ngamen Bu, ngamen. Tuh kan. Kurang Bu. Tukang ojek. Jam berapa? Jam ini. Jam 5. Udah jadi jam? Tadi janjinya jam 4. Kurang 4. Ya lah 45 menit doang. Maksudnya 45 menit doang? Ini 45 menit doang kan tadi. Ntar janjinya udah setelah. Lain kali kalau janji tuh jangan kayak gitu. Kalau yang mau jam 4 jam 4, kalau jam 5 jam 5. Jadi kan aku nggak nunggu. Aku sih bukannya masalah apa-apa, kalau mau ngajak jalan ayo aja, tapi ada hukumannya, Kels. Please deh. Mau nggak kalau dihukum? Hah? Mau nggak kalau dihukum? Jalan bebek kemana? Sambil jongkok kayak jalan orang yang di strap gitu. Dari sini ke sana juga boleh. Makanya lain kali kalau janji itu yang benar, jangan 45 menit. Dipikir 45 menit bentar apa? Setengah. Udah makan ayo. Makan kemana? Hah? Naik
motor nih. Naik motor. Dia naik motor. Ini motor siapa? Kamu gini. Kamu pilih naik motor apa pilih naik pelaminan sama aku? Naik motor aja. Ya udah. Pemirsa, kita katanya Mas Pur mau ngajakin saya makan tapi nggak tahu mau makan apa. Semoga aja makanannya enak ya. Dari kampus, cerita kasmaran Purnomo dan Dewi berlanjut ke urusan makan. Dewi tak kuasa menolak sebab perutnya juga lapar selesai melakoni perkuliahan. Maka jadilah mereka menyambangi sebuah kantin yang tak jauh letaknya dari kampus Dewi. Dan di sanalah Purnomo memberikan kejutan istimewa buat Dewi yang memesan banana split. Pak, dibikin lope bisa nggak, Pak? Di makanannya ntar dikasih inian. Mirsa, banana split pesanan Laras spesial buatan Puri. Ada tulisannya Dewi Puri. Lope. Tada, ini Mbak makanannya, Mbak. Tapi tulisannya masa Dewi? Sini mah Dewi, bahasa Sundanya. Dewi itu apa ya? Lagi. Iya. Dewi, ini W-nya belepetan. Tepat waktu ya kan? Gak ngeremehin waktu ya kan? Nah kayak gitu-gitu. Waktu itu tuh penting loh. Cowok tuh dilihat dari situ kan. Tapi aku bangga kok. Aku bangga sama Mas Pur. Aku bisa kenal sama kok Mas jadi manggilnya Mas, baksonya Mas mangkok. Sama Kapur. Aku senang kan bisa kenal, bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, semuanya lah. Pokoknya dia baik banget. Dewi itu ada 4 huruf D, E, W, I, D. Demi kamu aku rela ngelakuin apa aja. E, emang kamu satu-satunya yang ada di hatiku. W, wanita yang paling spesial yang kini ada di pikiran dan hatiku. I, insya Allah kita akan berjodoh. Amin. Usai makan, tadinya Dewi tak ingin langsung pulang. Setengah percaya, setengah tidak. Purnomo terkejut saat mendengar niatan Dewi yang ingin menyambangi tempat tinggalnya. Purnomo yang tinggal di sebuah kos-kosan awalnya malu mendengar niatan Dewi datang ke kosnya. Namun di balik itu Purnomo bahagia tiada tara. Apalagi mereka berjalan berduaan sambil berpayungan di tengah rintik hujan. Jadi sekarang Dewi mau ke rumahnya Mas Pur, mau lihat keadaannya kayak gimana. Sekarang berantakan. Maunya sekarang? Besok lah. Enggak lah. Emang ada? Oh, ada sesuatu di kamar. Enggak ada apa-apanya. Bener nggak ada apa-apanya. Gantian. Lu bisa. Masih jauh banget sih rumahnya. Rumahnya kebesaran ini. Kosan. Setelah menaiki sekian banyak anak tangga, sampailah Dewi di depan pintu kamar kos Purnomo. Dan di sini pula si gadis cantik itu terpana sekaligus terkejut menyaksikan betapa berantakannya kamar Purnomo. Dan di kamar kos pula Dewi menemukan fakta baru tentang sisi lain seorang Purnomo yang ternyata amburadul. Sembarangan, namun diam-diam menyukai perawatan wajah. Ini kamarnya. Iya. Berantakan ya? Pemirsa, ini kamarnya Mas Pur, lihat deh. Berantakan banget, ada papan tulis, ada lemari. Tempat tidurnya. Ini kenapa? Ini jaket yang suka dipakai syuting ya? Ini nggak tahu nih baunya kayak gimana, sebau apa? Ini maksudnya apa? Ini kayaknya dari tahun apa? Tahun jebot belum dicuci-cuci kayaknya. Lihat deh, lapis aja. Lihat ini apa begini banget pemirsa. Ini kenapa nggak dicuci sih? Ini kayak buat perawatan deh. Kau perawatan? Sini deh. Sini deh, aku mau nanya. Bangun. Mas Pur. Kapur. Sini deh, aku nanya. Gunanya kamu pakai body scrub ini apa sih? Hah? Ini
purnya pakai body scrub. Ya, nih body scrub nih. Ini buat badan ceritanya ya. Sebanyak gini. Ya ampun. Ini buat apa? Exfoliating cleansing scrub. Oke. Ini sama juga. Oh, Ini Gi. ini krim pagi. Ini. Krim pagi satu, krim malam. Pemirsa, sekarang saya mau pulang. Udah lumayan capek. Udah keliling-keliling, udah makan, udah hampir ke rumahnya Kapur. Udah ngeledekin kamar kosan. Iya, maaf ya Pak ya. Udah Tapi mau ngeledekin kenyataannya kayak gitu, berantakan. mau gimana dong? Iya, kenyataannya Ya, begitu. udah sabar lah. Kan makanya dirapiin ya. Purnomo atau Furi memang tengah menggandrungi Dewi, pemeran Laras yang juga bermain di Tukang Ojek Pengkolan. Dan berbeda kisah nyatanya Stephen William atau Boy di sinetron Anak Jalanan digandrungi keluarga, bahkan hingga sesama pemain di Anak Jalanan. Lantas siapa saja mengidolakan Stephen di lokasi syutingnya sendiri? Simak intens setelah yang berikut. Pesona Stephen William sebagai idola begitu bersinar baik di mata para fans, di dalam keluarga, bahkan di lokasi sinetron Anak Jalanan. Lantas seperti apa sosok Stephen William di mata para mama cantik, Yulita Palar dan Windy Wilandari saat bersama Stephen di lokasi syuting? Seperti apa pula komentar anggota keluarga tentang Stephen yang kini jadi kebanggaan keluarga? Lalu bagaimana pula para fans melihat sosok Stephen sebagai idola?